Siap, 3, 2, 1. Welcome to Hidayah YouTube channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Pagi ini sekolahan kami lagi ada IHT atau kepanjangan dari In-House Training, yang dimana pematerinya itu langsung Bapak Pengawas Cabang Dinas Kabupaten Jember. Nah, ini lagi persiapan ya teman-teman. Ini para guru-guru lagi persiapan untuk memulai acara IHT-nya. Beberapa guru udah mempersiapkan nih apa aja yang mereka perlukan, seperti buku catatan, ballpoint, pensil, laptop, dan juga PC komputer. Yuk, semangat yuk Bapak dan Ibu guru honorer yang tercinta. Semangat. Nah, sebelum mulai, mari kita action dulu, ngobrol-ngobrol tipis, bercanda ria, supaya nanti workshopnya itu berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Mami siap nih. Iki siap. Oke. Disponsori oleh Afiyah Aqua. Iya Afiyah iki. Afiyah Aqua. Cijang. Nah, ini kita sedang menunggu guru-guru yang masih mengajar di SMK, teman-teman. Nah, di sini sebelum mulai aku udah siap-siapin buku catatan aku. Nanti siapa tahu ada sesi tanya jawab. Jadi apapun yang ada di pikiran aku, yang aku nggak ngerti di acara workshop ini, aku akan tanya langsung sama pengawas, sama guru-guru yang lain. Ya pokoknya kita sharing lah. Kita sharing, kita musyawarah. Dan intinya semangat untuk kita semua. Nah, kita tunggu semua guru-guru berkumpul dulu ya teman-teman. Baru acara workshopnya dimulai. Bener promo nih 4.000 ya. Ongkire 300 Ya, namanya juga perempuan ya. Ada diskon sedikit, ada promo sedikit, ada gratis ongkir sedikit. Udah langsung mau check out Shopee aja nih teman-teman. Sebelum acara dimulai, ini kita lagi sharing, kita lagi bahas promo minyak goreng yang ada di Shopee nih. Namanya juga perempuan ya, nggak bisa lihat yang murah dan diskonan sedikit. 300 mending tekune. Siapa nih para perempuan-perempuan, para ibu-ibu, kaum mendang-mending seperti kita? Kalau ongkir sekian, harga sekian, mending sekian. Jadi para kaum mendang-mending, kita sama. Nah, satu demi persatu, guru-guru udah mulai masuk semuanya. Udah mulai pada kumpul nih guru-guru. Sepertinya acara udah mau dimulai nih teman-teman. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ibu yang saya hormati, tibalah saatnya kita mengikuti in-house training. Bahasanya keren itu. In-house training. Oleh sebab itu saya sebagai kepala sekolah menyampaikan terima kasih, selamat datang kepada Pak Didi. Yang kedua, saya banyak berharap kepada Bapak Ibu ini nanti kita ikuti apa yang menjadi penjelasan dengan seksama sampai akhir kegiatan ini. Karena Pak Didi ini sendiri jauh-jauh meluangkan waktu, banyak tugas yang diemban oleh beliau saking perhatian kepada kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kita Pak Didik barusan buat bendera kira-kira sebanyak 200 Pak. Ya, artinya untuk menyemarakkan ulang tahun. Itu harganya 10.000 Pak. Tidak ambil untung Pak. Kita dibooking Pak Kepala Desa, Pak Camat gitu. Ya kita kalau untung tidak, tapi kan minimal ada siar pendidikan gitu. Itu Pak Hol yang membidangi barusan. Itu gambaran yang kita lakukan karena kok tata busana produknya apa? Ya hanya bisanya seperti itu yang bisa keluar itu maksudnya. Mudah-mudahan tahun depan bisa kepada umbul-umbul, tidak hanya bendera saja. Demikian, dan saya mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan Pak Didik dari hal-hal yang lain. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan karena mau tidak mau kegiatan pelatihan seperti ini sudah merupakan kewajiban dari pemerintah kita kepada beliau. Bapak Didik dipersilahkan dengan waktu yang semaksimal mungkin, sekuat-kuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati, kita pada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih bisa bersilaturahmi, kita bersama-sama mempunyai satu tujuan, yaitu di sana kita adanya suatu IHT dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Mudah-mudahan dengan anda yang maha besar, yang besar begini, ini nanti berjalan kita semua bisa berjalan dengan baik, serta niatan baik dengan dari rumah sampai sekolah ini dengan bismillah diniat dan ikhlas, yaitu mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang soleh maupun solehah. Amin. Yang kedua juga soal tetap kita berikan kejujuran kita Nabi Allah baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita ke jalan yang lebih baik. Yang pertama terkait dengan dinamika SMK yang memang terus berubah, dimana kalau kita ikuti nanti lama-lama kita jadi penonton saja, tapi kita tidak bisa ikut di dalamnya. Dengan perubahan-perubahan itulah akhirnya kalau ada masalah yang kurang dimengerti pada akar masalah seperti apa sudah semua tercatat. Terus yang keempat terakhir berkaitan dengan PMM Bapak Ibu. PMM ini ternyata juga mengarah pada bagaimana sekolah SMK Mitra Buddha itu sudah apa yang sudah dilakukan itu sudah tercatat juga terpotret di BBPMP. Kalau dulu namanya LPMP, Provinsi Jawa Timur, yang mengawal langsung terkait dengan faktor Merdeka Mengajar. Tercatat, oh ternyata dari jumlah guru yang ada masih belum login, itu tercatat. Oh sudah ada yang login sekian, lalu satu itu tentunya bisa dengan lakukan. Ujung-ujungnya kalau PPK terima, terus bisa lulus dari proses PPK, insya Allah. Biasanya kita berani mengaku 60% praktis, 40% teori. Nah, intinya materi pembelajaran ini adalah untuk mencapai pekerjaan, lulusan nanti biar mendapatkan pekerjaan atau mungkin koneksi atau usaha dengan dia ikut mata kuliah API. Contohnya ini, contohnya teknik mesin.
Teknik mesin itu yang penting bisa mikir, bisa ngukur, bisa ngelas, bisa product design, bisa CNC, bisa M, harus bisa ngecor, 3D printing, ya. Kontrol otomasi, pneumatik, semuanya penting dan harus diajarkan. Dan masih banyak lagi materi-materi yang lain. Nah, kita juga nge-set satu capaian pembelajaran. Dan ini satu capaian pembelajaran ya, ini level kompetensi minimum yang diharapkan itu semua harus ahli. Kita pengen menyeragamkan anak itu harus ahli di semua bidang. Guru dan dosen itu mengajar di kelas masing-masing, seminggu sekali ketemu di kelas. Atau kadang-kadang menggunakan sistem blok untuk mencapai masing-masing pencapaian mata kuliah ini. Nah, seluruh mahasiswa itu bersama-sama wajib mengikuti alur ini. Jadi ini diseragamkan. Merdeka belajar itu bagaimana? Merdeka belajar itu tidak menyeragamkan anak, tetapi anak berkembang sesuai passion, sesuai karakter, sesuai minat bakat. Nah, ini menyeragamkan. Semua harus bisa kelas, semua harus bisa buku, semua harus bisa CNC. Dan ini targetnya. Harapannya seperti ini. Seluruh siswa itu diharapkan ahli semua bidang, sehingga nanti dapat pekerjaan juga hebat. Tapi kenyataannya ternyata nggak mencapai biru-biru yang tinggi seperti ini. Kenyataannya itu ada yang cuma separuh, ada yang cuma sepertiga. Jadi kenyataannya itu macam-macam. Ada yang seperti ini, anak yang seperti ini, semua nggak maksimal, semua serba nanggung. Dan mostly hard skills. Jadi semua mata kuliah itu dikejar mostly hard skills, semua nggak maksimal, serba nanggung. Padahal di dunia nyata yang dibutuhkan itu ini komunikasi, presentasi, kemampuan memiliki rapat, membuat laporan, berpikir kreatif, problem solving, terbiasa memecahkan masalah nyata, sehingga soft skills, leadership, karakter itu yang dibutuhkan. Ya, hard skills juga dibutuhkan. Sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia nyata, kepuasan industri dan dunia kerja jadi dipertanyakan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, project based learning. Project based learning seperti apa? Project based learning, project teori yang menghasilkan produk. Masing-masing mata kuliah itu biasanya menghasilkan proyek. Masing-masing dosen kasih proyek, kasih PR. Masing-masing dosen, jadi nggak ada kolaborasi antar dosen. Biasanya gitu ini ya, dosen. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah proyek? Yang penting anak itu punya kemampuan soft skill, leadership, karakter, lengkap. Dan menghasilkan produk real dikembalikan ke konsumen. Produk inilah yang nanti bisa jadi produk startup tadi, atau mungkin ini digital teknologi. Silakan dari proyek dosen, kampus, dekan, rektor, direktur, atau mahasiswa. Biasanya mahasiswa enggak. Jadi kalau yang dapat itu dosen, dapat proyek dari industri dan mahasiswa hanya sebagai pelaksana atau pekerja, ya itu mungkin sudah semi digital teknologi. Tapi mana soft skill dan leadership-nya? Anak-anak hanya sebagai pekerja, anak-anak sebagai pelaksana. Jadi melatih mahasiswa sebagai pelaksana, sebagai pekerja. Soft skill-nya mana? Leadership-nya mana? Kenyataannya dunia kerja itu relevan dengan materi pembelajaran yang mana? Mungkin yang ini. Dengan program desain. Nah, maka karena apa? Karena anak itu lulus bekerja sebagai program desainer di industri otomotif, misalnya. Nah, terus yang lain,
dan dipadatkan. Caranya gimana? Kita rancang, jangan tinggi-tinggi, orangnya kan tinggi segini lagi. Ya kan? Karena kita rancang secukupnya saja. Mungkin nggak sampai 2000 full kalau saya mau, mungkin cuma 3 hari aja. Setiap anak itu wajib belajar A, B, C, D, E. Jadi tidak wajib jadi ahli di semua bidang materi. Terus materi lain dikurangi, dipadatkan. Nah ini diturunkan ya. Ini diturunkan ya, ini targetnya diturunkan. Dan ini terutama soft skills-nya dipastikan. Dan kuliah di sini itu fungsinya adalah untuk fondasi dasar. Tercapai, insya Allah tercapai semua, minimum tercapai semua. Nah ini di semester awal, proyek-proyeknya ya jangan dari proyek masih banyak juga dari industri bisa, dari konsumen, stakeholder atau bahasa Indonesia, agar bisa bertim-tim dengan proyek listening ini. Jadi dosen-dosen matematika, karena juga bisa berkolaborasi dalam sini. Sampaikan, ya ini bagaimana kita mengemas pembelajaran itu berbasis kebutuhan yang ada di lapangan yang kita bisa. Jangan muluk-muluk sesuai dengan kurikulum motivasi kemarin, yang artinya kita tidak bisa melaksanakan tapi tetap diberikan. Kita bisa nanti bagaimana mengeleksi, mengemas sistem pembelajaran sesuai dengan adanya di sini, sesuai dengan perangkat-peralatan yang kita punya, sesuai dengan barangkali passion Bapak Ibu semua dalam mengajar, itu kembali pada kita. Oleh karena itu, ini yang dilakukan di SMK, khususnya SMK yang sudah berbasis vokasi yang memang menerapkan hal itu. Sebaliknya kalau kurmer yang sesungguhnya dalam arti yang umum itu ya di SMA, MA, SD, SMP, MTS dan seterusnya. Kalau SMK sudah harus mengarah sana. Kalau tidak, berarti tetap kembali ke umum Bapak. Kalau kembali umum, ya tentunya marwahnya SMK tidak dapat. Nah itu ini mindset yang harus kita bangun ke depan berkaitan dengan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Baik, itu dari gambaran Pak mantan Direktur Vokasi yang sekarang sudah keluar ataupun turun di Juni 2022 kemarin, karena ya perang kepentingan politik yang di atas itu tidak hanya di daerah saja, di atas seperti itu. Dia bagus, idenya bagus, tapi ternyata dari pihak yang apa saya sampaikan, monggo kalau ada kita ke materi yang sebenarnya. Izin Pak Didi. Monggo Pak Sono. Ini kan diskusi, membedah keadaan yang ada di tengah-tengah kita. Siap. Memang kita ini apa disampaikan di video tadi berangkat sesuai dengan karakter. Kadang-kadang ini memotret di pondok kita. Anak-anak kita ini kan ingin belajar bahasa agama. Tetapi begitu masuk SMK ini tidak sesuai dengan apa jurusannya itu, Pak. Cuman ini alternatif tidak ada lagi. Ini sebetulnya kan menjadi masalah. Anak ini hobinya diikuti. Kalau memang yang saya Pak nanti mengarah pada lari ke kompetensi yang harus nanti berlisensi, kita justru kan busana Bapak tidak bisa. Sehingga sertifikat apa ijazah keluarkan ya berbunyi busana. Kalau ke komputer ya ada nanti ada jurusan baru mungkin di TKJ atau di kafe begitu Bapak. Kan gitu Bapak. Oleh karenanya monggo kalau terkait begitu. Oleh karena itu yang bisa dilakukan itu benar. Di kurikulum merdeka nanti diharapkan penjenengan nanti ada ranah-ranah yang mungkin bisa dilakukan berkaitan dengan memang nanti harus dilokalisir tingkat daripada keinginan anak itu harus dilokalisir. Nanti yang ada di kita seperti apa untuk aset yang kita punya. Tetapi kalau tidak, nanti anak akan liar seperti bola bergulir tanpa adanya batasan. Contoh ini, kalau memang anak memang senang di komputer misalnya, tapi memang karena kita di jurusan kita sudah tata busana, mungkin diberikan di sisi yang pembelajaran bisa di bangsa kita. Akhirnya kalau seperti itu generasi terus akan lama-lama akan terdegradasi. Nah ada marwahnya tidak ada. Terdegradasi berarti apa Bapak itu? Berarti dulu adiluhung bangsa kita, tepos liuro sopan santun, kita saling dengan rasa. Sekarang sudah tidak ada.
akunya, aku. Apa cara lah? Aku bahasa muncul sekarang. Nah, anak, ya contoh yang dekat mereka kemarin sudah tujuh itu. Keras dengan anak SMA Tanggul, pikir jamnya bulan terakhir sebelum dia pindah. Tingkat pendidikannya paling bagus sedunia. Dari Indonesia melihat kok dari KHD awalnya berangkatnya dari itu. Akhirnya ya bangsa kita pasarannya kepada situ tinggal kita tidak pernah pakai kita yang punya. Kan biasa seperti itu Bapak ya. Pulau-pulau kita diambil dari misalnya Malaysia, akhirnya kisah setelah diambil kalau waktu tidak diambil dibiarkan gitu aja terpengelai, kan begitu kita banyak masalah kita. Oleh itu ini yang ada di kita. Mari kita harus mindset kita bangun kembali yang baik. Oleh itu dari Finlandia ini dipakai kok dari Ki Hajar Dewantara. Begitu meyakinkan kita. Kalau bisa dibuat blok, sistem blok. Materi yang diberikan nanti, waktu yang dilakukan nanti silakan berjalan cari waktu di celah-celah katakanlah setelah di semester atau setelah semesteran pas itu di semester ganti atau genap atau di awal tahun ajaran pun dipersilakan. Kembali pada kita. Di mana kalau yang 288 ini sama dengan kalau dibagi 48 membaca ini ada di sini ada 8 tema selain kepekerjaan. Nah, oleh karena itu di sini monggo nanti dikalkulasi dibuat siapa yang nanti mengajar P5 harus ada sendiri, terus dari situ nanti koordinasinya dengan guru-guru yang lain seperti apa nanti ada sendiri waktunya. Sebenarnya kalau kita masih ngawali sebenarnya 2 hari, tapi nanti kita sharing aja kalau memang tidak menutupi waktunya berarti karena sehari sendiri untuk P5 itu kurang sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Yang penting karena saya juga harus berbagi dengan yang lain. Akhirnya nanti Pak Selamat atau Pak Taufik atau Bu Anis yang perlu pendampingan nanti kita beri pendampingan gitu. Oleh karena itu ini ada harus blok. Kalau sudah blok berarti sudah benar. Maksimal di sana nanti ada terang 30% dalam mapel surat. Mapelnya dikehendaki 1 atau 2 tingkat tergantung semua nanti pada sisi kemampuan SDM yang ada sekolah kita. Gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu yang kelas 2, kelas 3, yang sekarang kelas 3, kelas 12 ya. Ya, ini juga yang kedua, ini kelas 3 ya guys. Nah, yang kelas 3 ini ada total jamnya ya. Ini tadi maksudnya kelas 2 masih ya, kelas 3 ini Bapak Ibu. Ya, yang di sini sama mata lokal berapa, terus di sini mapel pilihan sama, silahkan yang diajarkan ketiga nanti apa, bakal terserah. Jadi terserah ini mapel yang menguatkan di ingin lulusan nanti bisanya apa tadi. Yang penting di sini juga ada PKL, ada 792 atau 18 minggu atau 6 pekan, 6 bulan. Ya, ada 6 bulan. Yang ini diberikan di kelas 2 semester 6. Nah, mapel pilihannya yang kedua ini sama. Terserah kalau mau dari tetap ya boleh, tidak apa-apa. Dari contoh aku sendiri nanti menuntut kepada bagaimana prokes yang kita kelola masuk, bagaimana menguraikan dari materi yang kita berikan di pembelajaran. Termasuk yang terakhir bagaimana kita menyusun modul ajaran. Ini contoh sebaran daripada pembelajaran dari kita. Contoh dalam struktur ini contohnya sebelum nanti kita buat modul ajar ya, nanti saya berikan bonus biar bisa dipelajari. Rencana distribusi pembagian jam, contoh ada, ini saya contohkan mapel produktif yaitu TKR ini ya. Kalau nanti di tata busana ya sama, jamnya sama. Mapel tata busana yang produktif 4-3 jam ini sama. Yang bedakan hanya mapel apa saja. Contoh ada 10 CP, per CP ada 3, maka totalnya 30 TP dalam satu tahun TP tadi. Jika ketemu 15 tujuan pembelajaran yang akan diajarkan di 1 semester. Dari sini tidak paham Bu kita ya, ada mungkin belum tahu, silakan ditanyakan sebelum kita nanti. Ini contoh-contoh uraian aja, tapi nanti kembali ke berjalan di dalam proses pengambilan suatu
TP pada saat penjaringan itu menyusun analisa TP. Pak Bapak Ibu, kalau misalkan ini tadi sekali lagi ini 5C4 kali 6 sama dengan 24 pertemuan totalnya. Dan 24 ini dikurangi pekan yang tidak efektif berapa? Saya contoh ada 4, 2 di semester ganjil, 2 di semester genap, sehingga ini ketemu 2. Dan 24 tadi karena kurang 2 yang tidak efektif, maka ketemunya yang efektif tinggal 22 pekan. Itu ya Pak Ibu ya. Dan pekan ini untuk diajarkan di pembelajaran di semester ganjil. Berikutnya 15 TP, 15 itu jam pembelajaran di semester ganjil tadi dibagi dalam 22 pertemuan. Ya, ada berapa saja yang tahu penjenengan terkait dengan ini materi yang penting, materi yang tidak penting ini tahu penjenengan. Ini materi penting berarti saya berikan harus lebih waktunya. Silahkan. Ini tidak penting sekitar saja, boleh 1 pekan ataupun setengah pekan, tidak masalah. Gitu. Nah, dari situ kita pilih mana TP yang esensial atau yang penting. Jadi yang penting yang tahu penjenengan dari sana Bapak Ibu semua tahu sehingga mana yang saya kuatkan, mana yang tidak. Begitu berbeda. Jadi dari situ contoh sederhananya secara demikian. TP1 saya berikan 1 pertemuan saja. Tujuan pembelajaran yang pertama untuk 1 pertemuan saja misalnya. TP2 saya masukkan 2 pertemuan karena lebih penting kira-kira bagi saya begitu. TP3 sampai TP6 masing-masing 1 pertemuan kira-kira karena itu sebagai pengantar lagi, tidak terlalu dipentingkan sehingga kita ambil 1 pertemuan masing-masing. Sampai TP ke 7, 8 misalnya karena penting semua dalam marwahnya dari materi, maka masing-masing 2 pertemuan. 9 sampai 11 masing-masing 1 pertemuan. 12, 13, 14 sampai 15 nanti masing 2 pertemuan. Total ketemu 22 pertemuan. Dari sini mungkin bisa dipahami atau belum? Mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Harus langsung buat kayaknya nih Pak, biar langsung dipahami. Oh, Kalau kayak iya, gini ya, susah banget. nanti tak berikan baris biar nanti bisa disediakan. Nanti yang membuat slide nanti dari CP ke TP, TP ke ATP yang dibuat nanti kita bahas singkat saja. Ya, ini pun nanti saya berikan dan bisa dipelajari contoh. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita mengajar singkat ini kan, saya khawatir kita sudah diberi kebebasan untuk merencanakan pembelajaran, perjalanan bahan ajaran yang penting saja. Ternyata di akhir tahun ada yang belum terberikan di anak. Kita salah kalau seperti itu. Ya kalau dulu tiba catat ini dulu sekarang nggak bisa seperti itu. Mana yang penting saja dan kita tidak kita lewati. Gitu. Oleh karena itu jangan sampai sekarang nanti di kurikulum 2023 ini penjenengan ada yang belum terberikan di akhir tahun. Salah kita bersama. Gitu itu. Berusaha dengan anak. Cara hierarkinya seperti itu. Walaupun anak itu tak ngerti. Anakmu diberikan apapun mau. Tetapi karena kita ada semacam dokumen dari kurikulum, kita tahu orang kita di mana. Ada ketemu. Walaupun anak tidak ngerti, tapi kita harus benar-benar kafah menyampaikan seperti itu. Itu Ibu ya. Baik, ada pertanyaan selain Bu Berda, kalau yang lain. Kopilas dulu kita kan punya pedoman dari pemerintah. Nah, untuk umur sekarang ini kita harus benar-benar merdeka sendiri. Betul, 100%. Kita yang merencanakan, kita yang membuat, kita yang melaksanakan, kita yang mengevaluasi. Tapi sesuai dengan minat siswa. Berangkatnya dari situ. Nah, untuk mapel kayak normatif adaptif itu kita juga tidak ada pedoman, Pak. Nanti pedomannya di CP, Pak. Dari CP nanti mana yang kita kuatkan, silakan. Di CP nanti, karena kita misalkan kalau kita dalam menyusun TP dari CP itu perintah sekolahnya umum, kita harus berkiblat pada vokasi kita di tujuan program kajian tadi nantinya. Biar apa? Tetap fokus pada satu. Berkesinambungan. Iya, betul. Berkesinambungan. Ya merdeka lah. Nah, jadi kita yang membuat, kita yang merencanakan, kita yang membuat, kita yang melaksanakan, kita yang mengevaluasi. Kalau dulu kita ya terima aja kan kita dulu buat RTP tapi pedoman sudah ada dari pemerintah. Sekarang kita sendiri semua.
Namanya merdeka masa seperti itu. Merdeka. Berarti Kami. antara satuan pendidikan beda, Pak. Betul. Sini dengan SMK 7 lah. Kalau sama-sama ada busana kan sudah berbeda. Tergantung dari Sesuai dengan lingkungan. sekolahnya Iya. juga. Iya. Gitu. Kalau untuk mata pelajaran IPA, matematika, Hampir mirip-mirip misalkan, tapi nanti kok basis vokasinya harus marah pada vokasi di jurusan kita. Busana sama. Kalau misalnya IPA di jurusan otomotif di sana misalkan berbeda dengan IPA di jurusan yang kita punya, karena kita objeknya berbeda. oh berarti untuk ujiannya nanti kita buat sendiri. Ini iyalah, ya pasti toh itu. Iya. Namanya sudah kembali pada sekolah. Di sana nanti ada asesmen 3, diagnostik, formatif, sumatif. Ya itu tergantung kita, balik lagi. Dari rakyat oleh rakyat untuk Untuk rakyat. rakyat, kembali ke rakyat. Prabowo 2024. Iya. Betul. Namanya merdeka, ya. Nah, mereka kita tidak boleh All in. untuk sama. Otomatis nanti di dalam penyusunan asesmen nanti kalau dulu ada istilahnya KKR. Sekarang KKR. ada. Oh, berarti Kembali ditentukan ke dengan- ditentukan dengan namanya KKTP, Bang. Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran di masing-masing guru. Ya tidak apa-apa saya 5 tangga sudah naik, tidak masalah, misalnya begitu. Jadi berarti tidak ada salahnya seperti itu. Berarti terserah dari guru-guru mata pelajaran. Penguatan pembelajaran nanti diberikan secara terpisah. Penjenengan harus ngajar total 3 jam di sini. Tidak apa-apa, tapi diberikan secara terpisah di mapel khusus untuk proyek P5 di waktu yang terpisah. Nanti tadi saya katakan silakan dibuat model blok. Karena ada 6 pekan, 6 pekan itu masing-masing 2 pekan maksimalnya. Karena di situ ada 3 tema pekerjaan, yang 2 apa harus ada kesepakatannya siapa yang mampu, apa mapel apa yang kita berikan, tema apa yang kita berikan, bahkan jiwa raga, suara demokrasi, kearifan lokal misalnya, dan seterusnya. Itu yang penting. Kembali pada sekolah, karena ini kembali pada kita. sekolah. Ya, jadi gitu Pak. Paham Ibu ya? Jadi Iya. dari rakyat dan kembali ke rakyat tadi seperti tadi. Iya, Pak. Prabowo all in 2024. Ya. Jadi contohnya ini Pak Ibu, di kelas 10 ini ada 2 pembagian yang 18 CP ini tadi misalkan ini Di panganti. 18 sama 90 ini misalkan ini di ya dari 2 halaman itu ini yang dari 2 halaman tadi bahwa ini sudah kita petakan diberikan secara terpisah. Ya, dari sana mapel ini diberikan secara reguler seperti biasa. Dipersilakan. Baik, kalau ini sudah kita kembalikan sini ya ini tadi dari ini total regulasi dari total pertemuan tadi monggo dikalkulasikan sesuai amati, tiru dan modifikasi. Jangan amati, tiru lagi, nanti tidak sesuai. Strateginya yaitu dari SWOT tadi, yang penting ada peluang, ada ancaman, ada kekuatan, ada kelemahan. Terus jadi ini di faktor eksternal seperti apa, faktor internalnya seperti apa. Ini saya contoh misalnya kekuatan dan peluang. Bagaimana sekolah menambah kekuatan untuk mengoptimalkan peluang. Nah ini rumus-rumus analisa yang harus kita lakukan untuk sebelum menyusun visi misi. Sini. Nah ini contoh saja. Ini contohnya hasil dari analisa SWOT tadi kita terusan. Nah berikutnya pengembangan visi Pak Ibu, di mana bicara cita-cita bersama pada masa masa. Terus itu yang handling apa terkait dengan TKJ misalnya, komputer dan komunikasi misalnya. Yang berikutnya ketika siswa dapat melakukan perencanaan dan analisa kebutuhan pelanggan misalnya. Boleh seperti ini kita lakukan. Ini dari sana silakan dibuat dan itu di sebelah kanannya tinggal blok ini disampaikan ke sana pembeli masuk, hanya ditambahi esensi yang paling penting apa dikeluarkan. Itu kalau di ATP-nya bisa dimengerti Pak Ibu.
Mungkin ada yang belum paham. Kalau sudah, silahkan dicoba di masing-masing mapel. Bisa Bu? Ngerti Bu? Ya, kalau bisa berarti coba ini dibuat disalin di serial 033-nya sudah ada belum? Tak ambilkan kalau belum ada. Saya kira sudah ada. Tak. Ya, sudah habis. Ini bisa kita lihat dari ini ya. 033. Berarti bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia aku SMA. IPAS, informatika, umum, aku SMK. Kok gak apa-apa? Apa nih? Oh, iku bek tangan nih. Kan pusing di tangan. Oh, itu ikut ah. Kita ambil contoh ini ya Bapak Ibu yang punyanya TKJ. Nanti untuk yang busana dicari ya, Ya. lewat search itu bisa. Langsung ketik aja nih. Ya, Tabus. rasionalisasi seperti ini. Nah, tujuannya seperti apa? Nah, kita nanti mengarah pada elemen. Nah ini, elemen ada satuan pendidikan, terutama ada jurusan yang dimaksud. Contoh elemennya apa? Ini deskripsinya. Proses bisnis di bidang teknik jaringan dan komputer dan telekomunikasi. Ini definisinya terkait dengan elemen masing-masing. Lingkup dari proses yang dibidangi yaitu meliputi customer handling, perencanaan, analisa kebutuhan, nanti mengarah pada sisi CP. CP-nya ada di paling bawahnya. Ini capaian pembelajaran pada akhir fase peserta didik akan mendapatkan gambaran yang tepat mengenai program keahlian yang dipilih. Contohnya ini. Elemennya kita masukkan proses bisnis di bidang teknik jaringan. CP-nya apa? Kita masukkan secara kesimpulan nanti di sini Pak Ibu. CP-nya kita masukkan di sini. CP-nya kita masukkan di sini. Nah, dari sini silakan penjenengan menganalisa warna-warna ataupun ditengeri ataupun dikasih tanda warna kuning sama katakanlah sama hijau mungkin atau biru atau apa. Dari itu mana yang saya masukkan ke kompetensi, mana saya masukkan ke konten. Ini harus penjenengan tahu. Nah, kalau sudah gitu, silakan dari sana disadur di sebelah kanan yaitu di TP-nya. Dari TP-nya, maka ini bagian awal yang harus penjenengan berikan di pembelajaran nantinya di anak-anak sebagai panduan dalam menyusun modul ajar. Gitu Pak Ibu. Ini. Nah dari sini buat dulu TP-nya dulu. Dari TP sudah selesai, misalkan buat 3 atau 4 atau 5 terserah. Dari sana baru kita arahkan ke ATP di sebelah sana. Ya, jadi Konten iki. Wafi tepak dona. Silakan mana yang dengan analisa dari CP itu, okay. Boleh membina, mengembangkan kepercayaan, pemikiran, terus membentuk keterampilan reseptif ini. Ya ini, misalnya ini kalau ini jenengan betul ini kalau jenengan masukkan ke konten boleh. Kalau ya ini jenengan masukkan ke kompetensinya yang kuning juga boleh. Tergantung analisa gurunya masing-masing. Pak ini Pak. Oke, gimana itu? Tujuh apa ini? Sudah ada ngajar. Oh ya. Enggak kesetrum Pak. Ini Pak IPAS. Dari yang kok fase A, fase E Pak. Oh, astagfirullah. Oh ini di Ini A Pak. Pak. Yang A. IPAS kita, saya. IPAS. Ini yang SD. Allahu Akbar. Kan aku ngomong keliru. Nah, ya, cari yang fase E. Duh. Oke.
Ya aku sih ngomong keliru, Vi duduk nang kono. Di A itu SD, jangan Oh iya ya. kita yang E, Bu. Iya, keliru kamar. Kamu. Yang kita yang E. Ini C masih. Nah, ini E ada. Ini E ada. Atasnya ini bawah. Bawah. Ya ini atas dikit. Nah, ini kan fase Itu E. E tuh, Iya. fase E. Oh, tapi Ini lah ini fase E tuh, Nah, bawah ini. itu. kimia Iya. ya. Terus ke bawah kan. Kimia, ini kimia juga, proses keterampilan. Ini biologi. Berarti IPA. satu-satu gini ya, Pak ya? Iya, itu kan masing kalau IPAS misalkan ya mulai SD, SMP, SMA jadi satu, SMK-nya dengan SMA. Berarti digabung jadi satu ya pasti ya Iya, Pak sekarang. yang SD, SMP, SMA jadi satu. Oh, ini sudah F ini. Ya, tapi kan sebentar. Apa ini? Ini kelas 11, 12 program paket C. Ini F, pada akhir pasti F. Ini SMK ini ya? Iya, SMA kan jadi satu. Ini SMA aja, SMK maaf. Iya SMA. Iya, ya. Yang jadi ke atasnya berarti. Iya, berarti kimia sama biologi tadi ya, Pak ya? Loh, ini kimia biologi tuh. Iya. Ini tadi, ini biologi, ini yang proses. Yang tadi ini Ya, ini atas ada turunkan lagi. turun. Nah, ini F ya, mulai dari ini, Pak. Ini kimia sama keterampilan proses. Terus ke bawah lagi. Proses. Iya, ini Biologi biologi. dan Pak kimia itu kimianya yang mana ini? Biologi berarti ini yang kita ambil boleh seperti ini. Terus kita kolaborasikan dengan yang fisik IPAS kan? Iya, Kita ambil yang coba ke bawah lagi yang IPA. Yang fisika atau apa? yang Bisa nih. iya benar kayak Mami. Ini informasi sudah habis, Oh, iya, Pak. tadi, Berarti itu tadi. Ya, yang kimia itu tadi. sama biologi sama keterampilan proses ya. Ya. pakai Oke. C, bukan SMK. Loh, emang kita di SMA ya Pak ya kalau Kalau yang matematika SMK, iya. ada dengan SMK. Matematika bahasa Indonesia kan dengan Iya. Kalau SMA. SMK khusus yang Kejuruan. saja. Oh iya. Berarti kita ambilnya di SMA ya Iya, Pak. iya. Yang mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan SMK ini mau tidak ada. Jangan. Untuk awal umum jadi satu dengan SMA. Oke. Bapak Ibu yang hormati, kira-kira kesulitan tidak ada mengasah diselesaikan Bapak Ibu semuanya dipahami. Kalau sekarang masih ada waktu kurang waktunya dan usaha location. Pada akhir ini usaha ini mampu memahami profil teknopreneur mendefinisikan pekerjaan atau profesi berdasarkan di bidang busana, menjelaskan kepribadian dan sikap dalam bekerja di bidang busana, mampu membaca peluang pasar dan usaha di bidang seni dan ekonomi kreatif untuk membangun visi, passion serta melakukan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi Enak. proyek kewirausahaan. Ini yang elemen 1, CP 1. Ini ada berapa? 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada semua. Tidak semuanya Pak, sambil yang ini 3 aja silakan. 4 Pak silakan. Tinggal semuanya. Konsumsi. Gitu ya. Ini yang halaman Keluar. 80. Yang 60 ini. Nah, setelah break tadi ada sesi tanya jawab, terus yang lain ada yang sedikit ngemil, ada yang izin sholat zuhur, ada yang ke kamar mandi. Nah, ini kita lanjut lagi workshopnya teman-teman. Let's go, selamat menonton. Hasil pekerjaan juga boleh. Model biar penilaian kembali lagi terserah dari penjenengan. Kita tinggal mengikuti aja. Ya, ini terkait dengan contoh-contoh. Nanti kita buat misalkan dari Pak Fal tadi di dalam studi kasus. Coba anak kamu bagaimana bisa memperbaiki terkait dengan handle yang ada di pijakan bawah dari motor ini biar nanti bisa digunakan. Itu salah satu studi kasus salah satu. Atau yang lain. Coba anak bisa membuat pekerjaan dari pola yang ada seperti ini. Itu juga studi kasus. Nanti bisa kesulitan di mana kalau tanyakan bisa. Oke, aku sampai golek searching anu. Berikutnya Pak Ibu. Sudah, berarti sudah selesai. Nanti itu satu kompetensi.
Terus yang kedua ini sama memasang jarum, terus anak ngerti untuk apa masuk jarum dipasang? Oh Pak, untuk menjahit ini dan itu misalnya. Jadi ini dua kompetensi. Terus yang ketiga, kontingensi medium skill tetap dimasang jarum. Menampung pertanyaan untuk menjelaskan. Dan nanti baru kita berikan ke pembelajaran berdifferensiasi. P5 juga sebenarnya juga belum. Tapi ini coba dipelajari. 009 berkaitan dengan P5. Nah, ya. 024 terkait dengan konsentrasi. Kurikulum. Ya, kata ini. Kurikulum ya. Kata kita tutup. Kulo permen ake alasan jadi. Wape garamu pindah-pindah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih banyak ya untuk Bapak Capdin Kabupaten Jember yang udah ngasih workshop untuk guru-guru di SMK Miftahul Huda Sumber Baru Jember. Saatnya penutupan, kita berkemas untuk pulang. Tapi sebelum pulang di kantor bawah udah disediain makanan nih untuk para guru. Terima kasih juga untuk para guru semuanya. Kalian luar biasa hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Yuk kita lanjut ke acara makan siang teman-teman. Tuh, makanan sederhana untuk para guru-guru yang udah ikut workshop, udah siap. Kita lanjut makan dulu ya teman-teman. Terima kasih udah menonton dari tadi awal sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat ya teman-teman online semua. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.